atau kita salam nama budaya. Puja dan puji syukur kita berikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bapa Sang Yang Widiwasa, karena pertama-tama kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan walafiat. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, ada pun susunan acara kegiatan kita pada hari ini yang pertama, pembukaan, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, doa, sambutan dari Bapak Kepala Eksekutif Satuan Tugas Bersama, sambutan dari Bapak Ketua Komite, pemaparan materi oleh calon guru penggerak Eksekutif Satuan Tugas Bersama, diskusi dan di akhir penutup. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, langsung saja kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu adalah menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Untuk Bapak Ibu hadirin, saya permohon untuk berdiri. Bapak Kepala Eksekutif Satuan Tugas Bersama, yang saya hormati Bapak Ketua Komite Eksekutif Satuan Tugas Bersama, yang saya hormati Bapak Pendamping ATPP PDP Angkatan 10, dan yang saya hormati Ibu calon guru penggerak Eksekutif Satuan Tugas Bersama dan rekan-rekan guru. Berdoa semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa semoga agama kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa silakan. Pada Bapak Ketua yang seperti saya persilakan. Sampaikan kepada masyarakat seremoni yang telah memperkenalkan saya untuk memberikan sambutan. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, Salam Namo Buddhaya. Pertama-tama marilah kita minta dan bersujud di hadapan Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Widiwasa, karena sampai saat ini aku memberikan kekuatan kepada kita semua untuk hadir bersama-sama di ruang ini dalam rangka pendampingan guru penggerak TDP Angkatan 10 diskusi panel tentang visi misi sekolah. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite SMP Negeri Satuan Tugas Bersama, yang saya hormati fasilitator guru penggerak TDP Angkatan 10 SMP Negeri Pertambangan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta pegawai yang sempat hadir pada hari ini. Saya selaku kepala sekolah mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran semuanya.
di mana acara ini adalah sangat penting bagi pendalaman guru penggerak dalam menjalankan tugas-tugas berikutnya. Semoga kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik dan mari kita semuanya berpartisipasi sehingga diskusi pada ini bisa berjalan sesuai dengan acara yang dilibatkan, yaitu berlangsung aman, tertib dan lancar. Sekian sambutan dari saya. Terima kasih. Lanjut ke acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Ketua Komite SMP Satu Atap Negeri 3 Pekalongan kepada Bapak Guru Serasi. Yang sebagai ketua komite sebelumnya saya telah melakukan internal yang telah tujuh pengawalan. Om Swastiastu. Oleh undangan peserta, kedua memiliki wanita menyaksikan, menyaksikan guru penggerak. Mungkin termasuk lulus angkatan baru, angkatan 10 yang merasa bahagia. Yang boleh yang kita mengucapkan kepada kepala sekolah ibu, bapak kepala sekolah dan guru semuanya untuk membuka sekian. Termasuk ketua komite masyarakat semua ini kemudian itu kampung musik bisa meningkatkan daya pendidikan. Mudah-mudahan untuk selanjutnya itu mampu mengatur karena lapangan itu termasuk Selanjutnya sambutan dari Bapak Penata Praktek kepada Pak Ketut Sumadi. Saya disilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati pula Bapak Ketua Komite, calon guru penggerak dan Bapak Ibu guru. Sebelumnya izinkan saya mengaturkan panggilan lunak. Om Swastiastu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sudah berkenan hadir pada kesempatan ini. Ini adalah kesempatan yang luar biasa Bapak Ibu. Saya selaku perpanjangan tangan dari pihak kementerian, terutama dari BGP Provinsi Bali, pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya yang sudah berkenan hadir. Nanti kegiatan ini sangat bermanfaat Bapak Ibu. Untuk apa? Dari pemaparan visi misi ini diharapkan ke depan Bapak Ibu sama acuan mau dibawa anak didik kita sesuai dengan kita yang kemana nantinya sesuai dengan bakat dan minat mereka. Nah selain itu Bapak Ibu juga berbangga ada satu guru kita di sini sebagai CGT Bapak Ibu. Ini sedikit saya sampaikan juga permohonan dari BGP Provinsi Bali, sekiranya Bapak Ibu guru yang mempunyai masa kerja mencukupi diharapkan ikut program ini. Nanti Bapak Ibu guru juga akan diundang untuk ikut program ini. Meskipun Bapak Ibu seleksinya lumayan berat, dibilang ada tes tulis, tes wawancara, kemudian tes simulasi mengajar. Makanya suatu hal yang patut kita banggakan di sini, sekolah ini punya satu calon guru penggerak untuk tahun ini. Ini suatu hal yang luar biasa ya. Nah diharapkan nantinya dari momen ini memberikan hal yang positif ke Bapak Ibu guru, ke peserta didik kita terutama. Bagaimana Bapak Ibu berkolaborasi nantinya merancang pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah untuk mempersingkat waktu, untuk acara selanjutnya kita lanjut ke acara. Untuk selanjutnya hadirin kita akan mengikuti terkait dengan pemaparan visi misi sekolah SMP 1 Atap 3 Pekalongan yang dalam hal ini akan dipaparkan oleh Ibu Erna selaku calon guru penggerak angkatan 10 dari sekolah kita.
Untuk itu kepada Ibu Hena, waktu dan tempat saya persilakan. Swastiastu. Selamat pagi yang terhormat Bapak Kepala SMP Sekolah Negeri 2 yang saya hormati Bapak Ketua Komite, yang saya hormati juga pendamping pengajar praktek saya Bapak Ketua Komite, dan rekan-rekan yang saya kasihi, baik guru maupun pegawai yang sudah menyempatkan hadir dalam diskusi panel yang kami adakan pada kesempatan hari ini. Nah, jadi rekan-rekan, untuk kesempatan kali ini seperti yang sudah rekan-rekan lihat di banner, di spanduk kita, bahwa kegiatan hari ini adalah mengenai diskusi atau tukar pendapat kita mengenai visi misi sekolah kita yang nantinya akan kita diskusikan apakah masih bisa relevan dalam kegiatan apa dalam tahun ini atau bagaimana, nanti kita akan diskusikan. Kemudian, nah sebelum saya lanjutkan, izinkan saya untuk memperkenalkan tim untuk diskusi kali ini. Yang pertama ada moderator yaitu Bapak Kepala Laskar SPD, kemudian ada penulis Ibu Komang Supraningsih SPD, dan saya sendiri sebagai CGP Angkatan 10 dan sebagai juga penyaji untuk diskusi pada hari ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, adapun visi sekolah kita, dan saya yakin Ibu Bapak sudah tahu semua mengenai visi sekolah kita, yaitu terbentuknya lulusan yang religius, mandiri, berprestasi, dan berbudaya. Nah, itu visi dari sekolah kita yang sudah ada, yang sudah kita pakai pedoman untuk keberlangsungan kegiatan atau semua kegiatan kita di sekolah ini. Kemudian visi kita itu ada 5, Bapak Ibu. Nah, mohon diperhatikan ya Bapak Ibu, nanti ini ada bahan diskusi kita untuk visi misi kita selanjutnya ya. Yang pertama, menciptakan lingkungan sekolah sebagai tempat perkembangan intelektual, sosial, emosional, keterampilan, dan pengembangan budaya lokal dalam kebijakan global. Kemudian misi yang kedua adalah melaksanakan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan berkarakter yang memfasilitasi sesuai dengan bakat dan minat dari para guru kita. Kemudian ketiga, menumbuhkan sikap kepedulian terhadap lingkungan untuk terwujudnya lingkungan sekolah yang hijau, asri, indah, sehat, dan nyaman. Lalu misi yang keempat yaitu menumbuhkan sikap kepedulian terhadap lingkungan untuk terwujudnya lingkungan sekolah yang bersih, bebas dari narkoba. Nah, rekan-rekan, untuk misi yang kelima yaitu membentuk profil pelajar Pancasila yang berkarakter, peserta dirinya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis dan kreatif sehingga mampu mengkreasi ide dan keterampilan yang inovatif. Nah, Bapak Ibu, dari visi tadi yang sudah kita simak dan kita baca sama-sama, kemudian dari misi yang sudah saya paparkan juga di depan, itu nanti Ibu Bapak saya mohonkan untuk kesediaannya mengulas ya atau mengupas tentang visi misi yang sudah kita punya di sekolah ini. Dan saya yakin tentunya rekan-rekan semua sudah tahu ya tentang visi misi kita. Sudah pasti, saya yakin. Kemudian bentuknya Pak Awi. Nah, apakah yang nanti harus kita kulik di visi misi kita? Berkaitan dengan apa sih? Atau apa yang menjadi dasar nanti diskusi kita terkait dengan visi misi sekolah yang sudah kita punya? Kita berlandaskan apa? Nah, Ibu Bapak, pasti Ibu Bapak sebagai pendidik tahu yang namanya Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, itu Bapak pendidikan kita ya. Nah, dari misi-misi yang sudah ada, itu kita akan bercermin dan kita kaitkan dengan
filosofi pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan adalah tempat persemayan benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Berikutnya, Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak murid kita. Nah, dalam guru penggerak itu namanya murid ya. Dulu zaman dulu mungkin siswa, kemudian ada juga peserta didik, penyebutannya hanya ada penyebutan ya. Kemudian sekarang digunakan lagi kembali murid ya. Jadi agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selain itu, pendidik itu juga harus dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya ya, jadi lakunya. Dasar itu sudah ada pada bawaan dari kita. Kemudian dan tumbuhnya kekuatan-kekuatan anak. Berikutnya, yang tadi yang nanti kita akan gunakan juga sebagai bahan diskusi terkait visi misi, yaitu ada Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nanti untuk lebih jelasnya Bapak Ibu mungkin bisa kita sharing mengenai apa sih kodrat zaman, apa sih kodrat alam. Kalau saya jelaskan di sini nanti durasinya akan panjang ya. Nah, di mana lingkungan anak berada sedangkan kodrat zaman berhubungan dengan isi dan irama. Nanti isi itu apa, irama itu boleh Bapak Ibu diskusi nanti setelah kegiatan ini ya. Yang keempat juga menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Nah, budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, kemudian karsa, afektif, sehingga menciptakan karya yaitu psikomotor. Berikutnya, nah dari sekian yang sudah kita ambil inti-inti dari pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan, yang bisa saya simpulkan di sini adalah filosofi Ki Hajar Dewantara itu mengamanatkan tentang tugas pendidik menuntun anak agar dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Bagaimana bisa anak-anak di sekolah itu bisa bahagia, kalau bahasa kerennya happy gitu ya. Jangan menjadikan sekolah sebagai momok yang menakutkan, sehingga anak-anak nanti akan takut pergi ke sekolah, akan takut untuk belajar di sekolah gitu ya. Kemudian dan tujuan pendidikan dapat mencapai memahami kodrat anak dengan memberikan kemerdekaan yang sejalan dengan aturan yang ada di masyarakat. Jadi kita bukan hanya pendidik anak untuk menjadi cerdas di sekolah, tapi juga untuk bisa berguna di masyarakat gitu ya. Sehingga dalam proses belajar tersebut diharapkan terbentuk karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya yakinnya Bapak Ibu juga sudah paham apa yang disebut dengan profil pelajar Pancasila, gitu ya. Ini adalah inti ataupun puncak dari kegiatan kita hari ini, yang memang ini yang kita butuhkan sekarang, yaitu diskusi. Diskusi terkait apa? Nah, ini ada pertanyaan yang bisa Ibu Bapak, saya minta Ibu Bapak untuk menjawab ya. Yang pertama terkait dengan tadi juga yang sudah saya paparkan, kita visi kita apa, misi kita apa, kemudian filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari kita? Kita melirik tadi ke visi kita yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara sekolah kita dengan sekolah yang lain? Ya. Kemudian yang ketiga, apakah visi sekolah sudah berpihak kepada murid? Tadi seperti yang sudah diamankan oleh Ki Hajar Dewantara, sekolah akan menjadi rumah yang menyenangkan untuk murid ataupun anak kita. Gitu. Nah, selain itu, saya juga akan memberikan curahan hati Ibu Bapak sebagai impian. Apakah
harapkan untuk anak-anak kita. Ini mohon saya akan bagikan selebaran yang saya minta untuk saya mohonkan untuk diisi secara sejujur-jujurnya dan sesuai dengan impian Bapak Ibu. Nanti dari ini kami akan bisa menyampaikan atau ternyata secara global, secara umum yang diinginkan oleh ibu bapak guru ataupun pegawai SMP negeri 1 atau 3 utama itu adalah siswa atau murid yang seperti ini, sekolah yang seperti ini, ya. Oke, sekarang akan balikan setelah pengirimnya satu orang satu saja dan langsung boleh ibu bapak jawab langsung di sana. Ini bukan ulangan ya, jangan dianggap berat. Jadi ini hanya saya minta pendapat ibu bapak, impian ibu bapak yang menginginkan murid atau sekolah kita seperti apa. Namanya impian pasti yang lebih bagus kan, yang lebih positif kan, yang lebih baik dari sekarang tentunya. Oh, saya ingin murid saya adalah murid yang menyenangkan atau murid yang berbahagia ketika kita datang dulu kita dirindukan misalnya itu. Murid yang tersenyum ketika ada ibu bapaknya datang, bukan malah cemburu atau malah menghindari, seperti itu. Jadi ibu bapak bisa diisi sesuai dengan impian bapak ibu. Yang saya bagikan itu sama ini bapak ibu. Yang pertama, untuk lebih jelaskan, impian kita. Yang pertama kita memimpikan murid-murid yang murid-murid seperti apa yang bapak ibu impikan. Bukan tekanan ya, yang ibu bapak impikan. Sama seperti kita memimpikan, saya ingin tahun 2025 mempunyai rumah begini misalnya itu. Saya ingin tahun 2025 nanti saya memiliki keluarga seperti ini. Sama seperti itu arahnya. Kedua, kita percaya bahwa murid adalah apa? Adalah makhluk yang menyenangkan atau adalah murid kita adalah orang yang mampu bertahan atau mampu beradaptasi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, nanti ini tidak akan dipatok jawaban yang sama ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa ini impian ya, bukan yang sekarang kenyataannya ya, bukan sekarang yang sudah kita temukan, tapi yang ibu bapak impikan. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk apa? Untuk berubah lebih baik lagi, untuk lebih banyak belajar lagi, untuk lebih banyak mengembangkan potensi atau mengembangkan keahlian kita sebagai pendidik ada bagaimana. Kemudian saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa serius bapak ibu ini dijawab seperti bapak ibu mengimpikan sesuatu dalam hidup bapak ibu gitu. Ya harus panjang, boleh singkat pada jelas, boleh sesuatu yang harus menguras tenaga yang serius gitu ya. Nah, saya akan sambil juga menjelaskan nanti tadi pertanyaan saya kan terkait dengan apakah visi sekolah kita masih relevan atau sudah sesuai dengan pemikiran Bidang Dewantara atau sudah berpihak kepada murid. Nanti ada dua kemungkinan yang kita akan dapatkan dalam diskusi ini. Jika jawabannya iya, kita masih relevan, iya sudah sesuai dengan pemikiran Bidang Dewantara, iya sudah berpihak kepada murid. Berarti yang harus kita lakukan selanjutnya adalah program apa saja yang bisa dilakukan oleh warga sekolah. Warga sekolah itu termasuk pendidik, guru ya, tenaga usaha, pegawainya, dan murid kita ya, visi. Jadi program apa? Andai kata visi kita sudah tidak sesuai atau tidak relevan dengan perkembangan zaman, sesuai dengan pemikiran Bidang Dewantara, ya, belum berpihak kepada murid. Nanti yang harus kita lakukan adalah kita akan bersama-sama merumuskan visi yang berpihak kepada murid. Setelah visi dirumuskan, baru kita akan melakukan identifikasi dan mengembangkan program yang bisa dilakukan oleh warga sekolah. Jadi untuk jawaban tidak akan mengambil sedikit waktu kita untuk banyak berdiskusi. Jadi visi apa yang
yang sudah bisa relevan. Kemudian setelah itu kita akan identifikasi, setelah itu kita akan mencari program apa yang sesuai untuk warga sekolah dan dilakukan oleh warga sekolah. Yang biasa bercerita sudah Bapak. Yang biasanya sedikit berbicara pasti akan sedikit mengalami kendala ya untuk menyampaikan impian Bapak Ibu. Tapi saya minta tidak harus panjang ya, boleh singkat dan jelas. Saya sudah menuangkan impian. Saya sedih sekali ya. Apa sih yang diimpikannya sama rekan-rekan saya ini? Tampaknya tidak ada senyum-senyumnya, seharusnya senyum-senyum dong. Karena membayangkan hal-hal yang bahagia gitu, membayangkan hal-hal yang lebih baik dari sekarang, membayangkan hal-hal yang menyentuh hati, seharusnya senyum dong. Kok ada senyum? Boleh semua. Saya yakin tidak ada impian yang lebih jelek kan? Tidak ada impian yang negatif kan? Pasti yang positif dan tentunya lebih baik dari yang sekarang gitu. Mana yang senyumnya ini Bapak? Nah gitu ya. Saya yakin kalau senyum berarti hal yang positif sangat membahagiakan gitu ya. Sangat menyenangkan. Boleh menulis saya untuk membantu mengambil impian teman-teman kita, bukan merampas ya, mengambil list impian teman-teman kita. Jangan-jangan saya memimpikan murid yang suka bersolek gitu ya. Saya suka payah gitu kayaknya. Murid yang saya bukan cantik-cantik yang gampang. Fashionable gitu ya. Juga memimpikan murid yang bisa dalam usaha gitu. Atau budayanya masih ya. Memimpikan yang murid yang berwajah ibu-ibu gitu jalannya. Kemudian aku memimpikan siswa yang tetap ceria gitu ya. Selalu buat senyum. Karena siswanya apa ya saya? Memimpikan siswa yang ahli IT gitu ya semuanya. Memimpikan siswa yang sudah cakap IT, mengalahkan gurunya. Terakhir, English fokus. Memimpikan siswa klasik dalam berbahasa asing selain bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Masih ada seperti ya, impiannya. Lalu mimpinya apa ya? Yang sabar, yang senyum, baik-baik. Mimpikan siswa yang bisa diajak berdiskusi ya Pak ya. Ya Pak ya. Tangan saya. Ini tangan saya sebentar ya, siapa yang membuat. Nah, ada yang menginginkan memimpikan muridnya berkarakter memimpin apa ya? Sikap yang religius dengan kecakapan abad 21. Ada yang memimpikan murid yang memiliki karakter yang baik, bisa bertanggung jawab dunia dan akhirat. Ya, saya namakan tidak. Kemudian, terus murid di sekolah kita sadar betul bahwa sebagai orang yang memiliki karakter dan memiliki sikap religius. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa karakter yang baik mempengaruhi prestasi dan kemiskinan ke depan. Karakter yang baik ya. Kemudian tulis saya sudah bisa diambil lagi.
Jangan dikasih contohan Bu Citra. Nanti mimpi kalian sama nanti. Kalau memang berdua sama nggak apa-apa. Kalian yang sudah bersedia untuk mengisi daftar impian kita untuk murid dan sekolah kita tercinta ini ya. Ada yang memimpikan murid yang pintar dan memiliki karakter yang sopan santun. Ada yang memimpikan juga murid yang berprestasi. Kemudian ada yang memimpikan murid yang kreatif, prestasi mandiri, berangkat. Ada juga yang memimpikan murid yang selalu tersenyum dan bertemu sapa dengan guru untuk bisa menciptakan suasana sekolah yang adem. Mungkin seperti itu dulu ya, nanti lagi. Kemudian ada yang memimpikan murid yang memiliki motivasi tinggi dan mandiri dalam mengikuti proses pendidikan di sekolah. Ada juga yang memimpikan siswa yang mempunyai sopan santun dalam bertutur kata dan bertingkah laku, dan siswa yang mampu mengikuti pembelajaran dengan baik agar siswa lebih pintar dan berkembang. Intinya adalah bisa saya simpulkan di sini, Ibu Bapak menginginkan murid kita menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Setuju Bapak Ibu? Ya, baik itu prestasinya, baik itu tingkah lakunya, sopan santunnya, karakternya dimunculkan lagi, gitu ya. Dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi ada ya sesuai dengan pemikiran kita. Nah, Bapak Ibu, terima kasih juga sudah meluangkan waktunya tadi. Saya akan kembali mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi apakah visi misi kita yang tadi Bapak Awif untuk kembali ke visi kita. Visi ya. Bapak Ibu, saya minta tanggapan yang mencerminkan keinginan Ibu Bapak tadi di impian Ibu Bapak untuk sekolah kita. Apakah terbentuknya lulusan yang religius, mandiri, berprestasi dan berbudaya masih relevan atau bisa kita pertahankan untuk menjadi visi kita berikutnya? Gimana Bapak Ibu? Tadi ada kata-kata di Pengajar Dewantara, itu apakah ada di visi kita di sini? Lupa Bu Erna, pemikiran Pengajar Dewantara, lupa Bu Erna, Pak Ali tolong dong diingatkan kembali pemikiran Pengajar Dewantara. Nah ini, jadi ketika saya bacakan, Ibu Bapak pasti lebih membaca lebih cepat daripada saya. Berikutnya Pak Ali. Berikutnya membaca cepat sekali. Saya mau bahasa Indonesia harus membaca cepat nih. Nah ini, apakah masih relevan atau masih sesuai? Apa tidak ketinggalan zaman atau ketinggalan perubahan yang terbarukan begitu? Coba ke misi sekarang Pak Ali. Nah di misi, kalau saya pribadi itu misi sekolah kita masih relevan dan sudah mencerminkan pemikiran Pengajar Dewantara dan sudah berpusat atau sudah istilahnya menambah kepada murid. Sudah semuanya kita peruntukkan untuk murid, untuk kemajuan murid kita. Di sini ada budaya lokal, kebijakan global. Nah ini apa lagi? Sesuai bakat dan minatnya itu sudah sangat jelas dalam pemikiran Pengajar Dewantara. Kemudian juga berhak mulia dan mengkreasi ide dan inovatif. Juga ada yang berkarakter ada Pancasila. Itu sudah sangat sesuai dengan apa yang sudah dituangkan oleh Bapak Pengajar Dewantara. Kalau menurut saya, nah menurut Bapak ada yang bisa mewakili mungkin 1-2 orang menyampaikan pendapatnya terkait visi misi yang sudah kita bahas tadi. Nanti kali ini kan belajar saya sekali
pemilunya, kemudian juga Bapak Widi, itu banyak yang pentolan sebenarnya adegan bisa hadir karena mungkin kesibukan kami mengatakan juga akan lebih seru mungkin diskusinya karena beliau yang lebih lebih mendalami tentang ini gitu. Tapi saya bersyukur rekan-rekan lain juga sudah hadir, apalagi sudah Bapak Kepala Sekolah juga sudah bisa menemukan hadir, Bapak Ketua Komite yang baru hadir di Kepala Sekolah dan sudah ada di sini untuk mendampingi saya di sini. Terima kasih banyak. Nah, Ibu Bapak ada yang mau menyampaikan mungkin apakah masih relevan, masih bisa kita gunakan visi kita yang sudah kita gunakan selama ini, visi dan misi kita. Ada yang mau menyampaikan? Ya, bagi mereka sama-sama dukung nih. Tidak tahu, apalagi tidak ada tugas gitu ya. Nah, itu juga yang perlu kita ya, kita tidak berkecil hati, tidak berbangga diri gitu ya. Karena ya kalau ada lomba ya kita ikuti gitu ya. Nah, terserah nanti hasilnya gimana, yang penting kita sudah berusaha ya. Nah, yang penting usaha itu adalah hasil dari proses pembelajaran yang selama ini kita lakukan ya. Jadi kalau berprestasi itu ya penting ya sebagai tolak ukur keberhasilan sekolah ya. Tapi kita kemarin tahun lalu ya sudah dapat bos kinerja ya, itu salah satu prestasi ya Pak Kepala Sekolah yang membanggakan di Kedua ya. Dari nilai ANBK mungkin yang menjadi tolak ukurnya ya. Kemudian yang berbudaya, yang dimaksud dengan berbudaya ini seperti apa ya? Budayanya kalau yang kita ketahui ya, yaitu ada salam senyum itu ya, salah satunya. Jadi kalau dulu saya pertama sekali ke sini ya welcome sekali ya, nyaman rasanya ya, baru masuk siswanya senyum, walaupun saya belum kenal langsung Om Swastiastu, Pak ditanya dari mana Pak gitu ya. Seolah-olah kedekatan itu sudah ada dari budaya yang kita tanamkan, dan ini harus kita tanamkan juga. Apalagi nanti ada siswa kelas ini ya dari SD, tapi yang di SD juga kayaknya budayanya sudah sama. Jadi mereka juga nggak membedakan itu. Kalau saya lewat ya tidak membedakan guru SMP terus gitu. Siswa SD juga itu ya sudah punya budaya, salah satunya itu ya. Nah, mungkin ada budaya di sekolah kita yang lain yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan ya. Itu kira-kira dari saya untuk visinya ya. Jadi masih relevan ya untuk kata-kata itu, dan sudah mewakili apa yang menjadi poin-poin yang disampaikan oleh Kiai Jamil Maulana itu ya. Oke, terima kasih ya. Ya tentu saja, jadi yang kita buat visi ini kan tujuannya kepada seluruh warga sekolah ya. Jadi yang religius itu bukan tujuannya untuk murid saja ya. Kita juga guru-guru ya, warga sekolah yang lain yang religius yang merayakan hari-hari raya atau Ramadan dan sebagainya, dan sehari-hari mungkin cuma ya maaf nih ya, kalau saya punya pengalaman di sekolah dulu, walaupun itu sekolah swasta ya sama, kita mengawali dan mengakhiri dengan tulisan. Nah itu sih enggak saya temukan di sini. Tapi kita di sini mungkin mandiri, itu aja. Mandiri doanya ya mandiri berdoa kan gitu. Karena mungkin ya kehadiran dan kepulangan mungkin tidak sempat gitu. Mungkin kalau kita mau membudayakan
doa itu bagus sekali gitu ya. Karena kalau dulu di tempat saya di sana itu biasa ya. Itu aja. Mungkin ya itu sangat biasa. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak. Ini salah satu guru senior saya di SMP Kakak Pendidikan Tambahan Bapak PP. Artinya mohon maaf untuk yang lain. Jadi saya minta satu orang lagi ya, mungkin ibu-ibunya untuk mewakili menyampaikan apakah setuju masih kita gunakan visi yang lama atau bagaimana. Terima kasih sebelumnya Pak Yogel, Pak Mangku Yogel ya, karena tadi udah menyentil ke agama ya. Jadi sudah menyatakan bahwa beliau menyatakan visi kita masih relevan. Jadi untuk sesuai dengan amanah yang diamanatkan oleh Kementerian Utara, sudah berpihak kepada murid, sesuai dengan perkembangan zaman, sudah ada pembeda dengan sekolah lain, Bapak. Gitu. Dan satu lagi mungkin saya bisa berikan apa hasil belajar saya, Pak Gilger di CDP terutama itu sekarang kita tidak boleh namanya mendoktrin. Tadi Bapak sampaikan di kelas 7 ya. Mungkin kita gunakan bahasanya menuntun murid ya. Jadi menuntun, membersamai murid kita untuk lebih baik lagi. Tadi mungkin karena mendoktrin itu udah zaman kolonial ya, Pak PP. Jadi kita tidak diperkenalkan lagi menggunakan kata seperti itu, Pak. Nanti untuk Bapak Ibu yang lain juga kita akan menuntun murid kita ke arah yang lebih baik lagi. Seperti tadi Bapak sebagai wali kelas 7 sudah menuntut murid Bapak untuk menanyakan keberadaan guru yang bersangkutan, sudah sangat bagus Bapak. Mungkin bisa kami tiru untuk wali kelas yang lain atau ibu bapak guru yang lain. Terima kasih Pak Gede atas tanggapan mengenai visi kita yang masih relevan atau tidak. Jadi dari Pak Gede mengatakan bahwa masih relevan. Saya minta satu orang rekan saya lagi untuk, atau boleh yang kalau semuanya juga boleh, tidak apa-apa. Jadi kita masih punya waktu sampai pukul 11 untuk diskusi mengenai visi misi sekolah. Ada yang Bapak rekan guru yang lain? Ada lagi Bapak Ibu, terima kasih juga sudah ada dua teman kita yang sudah berdiskusi dengan sangat rinci, sangat to the point, artinya sudah menohok ke permasalahan yang kita bahas hari ini. Nah Bapak Ibu, saya jelaskan kembali, visi ini adalah tampilan, kalau kita angkat ini judulnya ya. Jadi covernya yang akan dijelaskan, yang akan merinci dan misi gitu. Jadi ini bentukan singkatnya gitu, yang rincinya ada di misi gitu Pak. Jadi kalau misalkan di sini kurang terlihat apanya gitu ya, poin ininya kurang terlihat, kita bisa baca di misinya. Sudah dibilang, diterangkan secara rinci. Pak Ali untuk komisi Pak Ali. Nah, dari saya pribadi selaku CGP, apakah ini diperkenalkan juga Pak jelas lagi untuk misalkan saya punya ini atau apa, kalau itu boleh. Nah, atas izin dari pendamping saya, kalau di poin kemarin saya juga sempat bicarakan dengan salah satu perumus visi misi ya Pak Awi, di poin 3 dan 4 saya juga Bapak Kepala Sekolah, apakah bisa itu dijadikan satu rumah gitu, satu poin. Coba Bapak Ibu baca kembali di poin 3 dan 4, itu katanya sama sekali ya, sama dari awal, hanya yang berbeda di bagian akhir saja. 3. Menumbuhkan sikap kepedulian terhadap lingkungan untuk terwujudnya lingkungan sekolah. 4. Menumbuhkan sikap kepedulian terhadap lingkungan untuk terwujudnya lingkungan sekolah. Nah, sama, persis. Hanya yang membedakan di akhir saja. Sekolah hijau, asri, indah, secara nyaman. Sekolah yang bersih, bebas dari narkoba. Kalau saya punya ide, saran saya, bagaimana apakah bisa
pemaparan misi 3-4 itu kita jadikan satu, menjadi menumbuhkan sikap kepedulian terhadap lingkungan untuk terwujudnya lingkungan sekolah hijau, asri, indah, sehat, nyaman, bersih, bebas dan bersih bebas dari narkoba. Itu menurut pendapat saya, ide saya. Nanti kita diskusikan lagi, apalagi sudah ada 2 pointer kita di depan ini selaku tim pengembang kurikulum. Itu Bapak Ibu bisa dilihat ya poin 3 dan 4 ya. Rasa-rasanya tidak akan menjadi perubahan yang terlalu signifikan kalau kita gabungkan mereka. Apakah misalkan Pak Ali, saya izin bertanya, apakah di misi itu harus misalkan ada minimal berapa deskripsi gitu misalnya harus minimal 5, harus minimal 4 gitu misalnya. Kalau 5 tidak bisa kita terkutip. Jadi kalau saya mau gabung 3-4 kurang ada 1 kan jadinya harus kita buat lagi ada 1 gitu kan. Itu kerjaan yang lumayan untuk merumuskan misi yang berikutnya. Ada Pak Ali? Ada. Bapak kepala sekolah mungkin Pak? Gimana Pak? Om Swastiastu. Terima kasih saya kepada Ibu Karna yang telah menjawab kepada saya untuk men-stressing tentang pelaksanaan sebelum merdeka yang berawal dari visi misi. Saya juga ucapkan terima kasih kepada 2 pembicara yang telah memberikan masukan untuk nantinya bisa dipakai acuan dalam mereview atau mengupdate kurikulum merdeka yang sudah ada. Kepada semua staf SMP Negeri 1 Atap Lembang, saya berikan filosofi sedikit bahwasanya apapun yang ada, apapun proses yang berlaku di SMP Negeri 1 Atap 3 Ketambahan, mari kita uji bersama. Bukan hanya tanggung jawabnya ada di kepala sekolah. Nah, oleh karena itu, kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan menginfokan kepada semua bahwasanya untuk visi misi itu di-upgrade atau direview setiap 5 tahun sekali untuk mencari solusi terbaru pada berikutnya. Akan tetapi apabila dalam perjalanan ada beberapa yang perlu disempurnakan, kita boleh menyempurnakan demi kualitas pembelajaran di sekolah kita. Nah, saya baru saja 4 hari diklat kurikulum tidak ada. Itu sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah kita. Perlu Bapak tahu, itu adalah harapan ke depan yang ingin kita capai bersama. Kalau di sini adalah operasionalnya yang perlu kita capai. Kalau tadi setelah saya simak dari 2 pembicara dan pengamatan saya dari hari ke hari, memang ada beberapa siswa yang belum mampu mencapai misi kita sesuai dengan harapan kita bersama. Saya akan cek tracing kepada pihak yang berkepentingan atau pemangku kepentingan itu guru agama yang sudah pernah saya infokan bahwasanya ada siswa yang tidak bisa melaksanakan sembahyang bersama. Saya minta bantuan kepada Pak Rano untuk ngeprint, membuat breakout tentang sembahyang bersama. Sampai saat ini belum diprint. Saya juga sudah pernah ngomong kepada siswa bahwasanya setiap sembahyang bersama pada pagi hari saya amati banyak siswa yang melantunkan irama sendiri, banyak yang salah. Nah, sebagai tuntutan misi sekolah kita, saya ke depan perlu memperbaiki hal tersebut, termasuk hal-hal yang lain tentang budaya sekolah kita. Budaya sekolah kita, kalau saya menarik pengalaman pada sekolah tempat saya berdiri, masih banyak hal yang perlu saya tingkatkan.
ada budaya Om Swastiastu, ada budaya tegur salam sapa yang rasanya masih perlu kita tingkatkan. Budaya saling bilang pulang hanya beberapa saja siswa yang mau datang ke kantor. Itu yang perlu saya selesai ke depan. Kemudian dalam pembelajaran masih perlu saya perbaiki sesuai dengan yang saya terima. Karena itu saya mohon dukungan kepada semua pihak, semua stakeholder yang ada di SMP Negeri 1 Adap Kedamaian untuk bersama-sama nanti kita belajar. Saya tidak menggurui, saya hanya meneruskan saja ilmunya. Bersama-sama kita belajar untuk menerapkan visi-visi secara pencerahan terkait dengan visi misi, entah itu prosesnya ataupun kriterianya, karena beliau kemarin sudah ada pelatihan juga ke Denpasar untuk kurikulum gitu ya. Jadi ibu bapak yang hadir yang bisa hadir pada kesempatan kali ini itu kita sudah menyimak bersama, ada dua rekan kita yang sudah menyampaikan pendapatnya. Saya kembali undang sampai batas waktu yang sudah kita tentukan. Apakah ada rekan-rekan yang lain yang ingin memberikan pendapat ataupun saran terkait dengan visi misi atau diskusi kita kali ini? Saya silakan. Adakah Bapak Ibu? Mohon izin Pak Phil, bagaimana? Apakah berarti dari hasil dua saran tadi yang dari perkataan dari Bapak Kepala Sekolah juga dan dari saran dari Karifian juga berarti sudah bisa diterapkan, ini visi masih bisa berlaku. Baik, rekan-rekan yang saya hormati, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan dari dua rekan kita dan penguatan dari Bapak Sekolah dan izin dari Bapak penampil saya juga dari CGP, itu bisa nyatakan visinya. Mohon Pak operator untuk menanyakan visinya. Ya, bisa dinyatakan pada kesempatan kali ini hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 bahwa visi sekolah SMP Negeri 1 Atap 3 Pertambahan yang berbunyi terbentuknya lulusan yang religius, mandiri, berprestasi dan budaya masih kita anggap relevan untuk kita gunakan selanjutnya. Terima kasih. Kita bisa beri tepuk tangan dulu atas kerja keras kita mengulik visi misi ini pada kesempatan hari ini. Nah, jadi Pak Awi tolong di jadinya ada jadi sebelum terima kasih. Nah, jadi Ibu Bapak, dari diskusi kita kali ini kita sudah sepakati bersama visi kita masih bisa kita gunakan. Dari izin tim pengembang, penanggung jawab Bapak Kepala Sekolah, kemudian pendampingan dari PPPIA, dari kebersamaan dari Bapak Ketua Komite, rekan-rekan guru dan pegawai. Jadi visi kita masih relevan dan masih kita bisa gunakan untuk mencapai sekolah impian yang kita impikan bersama. Tepuk tangan lagi Bapak Ibu yang berada di sini. Nah, Bapak Ibu hadirin yang berkesempatan hadir pada diskusi kali ini, saya ucapkan selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Buleleng berterima kasih setulus-tulusnya atas kesediaan Bapak Ibu hadirin yang bisa hadir pada kesempatan kali ini, atas kesediaannya bersama-sama saya membicarakan, mendiskusikan tentang visi impian sekolah kita ke depannya. Terima kasih banyak saya ucapkan juga kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ketua Komite, Bapak PP Tiang dari CGP, kemudian juga rekan saya Bapak Awi, Ibu Suka, dan rekan yang lain, dokumentasi Tiang juga, dokumentatornya, atas kerjasama yang sangat apik sehingga kegiatan kita kali ini bisa berjalan berlangsung sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan.
Jadi tidak ada kendala, tidak ada hal-hal yang bisa menunda atau hal-hal yang membatasi kegiatan berkali ini. Terima kasih banyak. Sebelum hari saya kembalikan dulu kepada moderator yang perannya ganda ya, moderator ya, operator ya, wakak ya. Jadi sebelum itu ya, saya kembalikan dulu ke Bapak moderatornya. Jadi terima kasih dari terkait dengan pemaparan dari calon guru penggerak nomor 10 terkait dengan pemaparannya dan visi teman-teman. Namun sebelumnya ada beberapa arahan dari Bapak Kepala Sekolah untuk Pak Kelas. Kembali saya berbicara dengan berikutnya. Saya selaku kepala sekolah SMP Negeri 1 Akad 3 Utama memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada Bapak Ibu guru yang sudah mensyarat untuk mengikuti seleksi CGP. Kenapa? Karena ke depan CGP ini akan memberikan ruang gerak kepada karir Bapak Ibu. Di zaman sekarang, Terima kasih tadi terkait dengan kritik statement dari kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita sudah masuk ke acara yang terakhir yaitu acara penutupan. Namun sebelumnya saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin para undangan serta rekan-rekan dari SMP dan pegawai atas kehadirannya. Tidak lupa juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada penyampaian kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, baik dari penyampaannya atau mungkin dari perilaku yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Sebagai akhir kata, mari kita bersama-sama tutup kegiatan hari ini dengan mengaturkan Parang Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.